Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Utami dengan NPM 1917051012. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-determinate finite automata atau NFA. Di sini pengertian dari NFA adalah suatu bagian dari automata berhingga atau FSA. Pada non-determinate finite automata, dimungkinkan suatu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Jadi, ada definisinya. Secara formal, NFA dibagi menjadi 5 tupel, yaitu ada Ki, Sigma, Delta, Q0, dan final stage. Nah, jadi Ki itu adalah himpunan terbatas di stage. Sigma itu himpunan terbatas dari simbol. Delta itu transisi. Q0 adalah simbol initial stage. F itu adalah final stage. Nah, informalnya terdiri dari finite number of stage, itu S. Terus ada satu initial stage, minimal satu final stage. Terus terdiri dari final simbol atau alfabet, himpunan fungsi transisinya. Lalu sifatnya, NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu stage pada saat bersamaan. NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. NFA seringkali lebih diringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus full definite. Nah, di sini ada contohnya, di mana Ki mempunyai state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu ada sigma atau inputannya A, B, dan C. Ada Q0 itu stage awal dan Q4 itu stage final. Lalu seperti ini. Di sini Q0 akan menginputkan A pada Q0 dan Q1. Jadi Q0 akan menginputkan A pada Q1. Lalu Q0 akan menginputkan B pada Q0 dan Q2. Q0 akan menginputkan B pada Q2. Lalu Q0 akan menginputkan C pada Q0 dan Q3. Q0 akan menginputkan C pada Q3. Seperti itu. Lalu dan seterusnya seperti itu. Lalu ada epsilon NFA. Pada NFA dengan epsilon move diperbolehkan suatu status berubah menjadi spontan tanpa membaca input. Epsilon itu adalah string kosong. Kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk kombinasi final stage automata atau FSA. Epsilon closer adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca inputan. Jadi, epsilon closer dari Q0 itu adalah Q0 menginputkan epsilon closer pada Q1. Lalu epsilon closer di Q1 adalah dia Q1 menginputkan epsilon closernya pada Q1 aja. Lalu epsilon closer Q2 dia juga menginputkan epsilon closer pada Q2 aja gitu. Lalu ekuivalensi NFA dengan move ke NFA tanpa move, epsilon move. Jadi buat tabel transisi NFA dengan epsilon move, tentukan epsilon closer step stage, lalu carilah fungsi transisi atau tabel transisi yang baru di delta action. Rumusnya delta action stage, input sama dengan epsilon closer delta buka kurung epsilon closer stage, input. Tentukan state akhirnya. State akhir semula ditambah dengan state dengan epsilon closernya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Rumusnya F action sama F gabung key, di mana epsilon closer key irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi seperti ini tabelnya.
Ini deltanya ada Q0, si stage-nya ada Q0 dengan sampai Q3, di mana Q0 menginputkan A mendapat himpunan kosong, Q0 menginputkan B juga mendapat himpunan kosong, lalu di Q1 menginputkan A, Q1 menginputkan A dia ke Q2, lalu Q1 menginputkan B dia ke Q3, seperti itu. Lalu di epsilon closer step-stage-nya, epsilon closer Q0 itu ada Q0 sama Q1, jadi Q0 menginputkan epsilon closer-nya pada Q1, lalu Q1 juga menginputkan epsilon closer-nya pada Q1 doang, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.